Eh, Terima kasih kepada Universitas Al-Azhar Indonesia yang sudah mengundang saya pagi ini. Mohon maaf, harusnya jadwalnya kemarin, tapi diundur ya, karena memang kesehatan yang sedang kurang baik. Terima kasih kepada Bapak moderator Mas Wildan yang sudah menyebutkan bahwa pekerjaan saya adalah pekerjaan yang langka karena tidak banyak orang meneliti tentang industri pertahanan. Kenapa tidak banyak yang meneliti, padahal industri pertahanan ini kan sebuah bisnis yang lukratif ya, nilainya ratusan billion US dollars per year gitu kan. Kenapa nggak banyak yang meminati? Karena memang hambatan terutama itu dari segi data. Kita dengan teman-teman CSIS, BINUS, dan yang lainnya itu sedang berusaha untuk membuat satu data set ya mengenai industri pertahanan dan ekonomi pertahanan Indonesia, yang harapannya nanti akan ada lebih banyak peneliti muda yang bergabung dengan kita untuk meneliti lebih dalam mengenai masalah ini. Dan karenanya saya menyambut Universitas Al-Azhar untuk mengadakan seminar atau kuliah tamu dengan topik ini. Di BINUS kita sudah punya satu mata kuliah khusus mengenai Strategic Industry and Global Security. Sayangnya juga belum bisa berkelanjutan karena satu dan lain hal, tapi harapannya adalah di universitas lain, di jurusan HI terutama, akan muncul studi-studi serupa. Karena semakin banyak kita menyelam ke dalam isu ini, semakin banyak yang kita belum pahami, gitu ya. Padahal keputusan mengenai industri pertahanan, mengenai pengadaan alutsista itu nilainya di negara kita saja bisa billion dollar gitu ya per tahunnya. Oke, izinkan saya untuk memulai. Nanti mohon diingatkan saja kalau sudah mepet-mepet waktu. Ya, Mbak. Oke. Sebentar ini saya hilangkan dulu. Oke. Hari ini saya akan bicara mengenai beberapa hal, tapi yang paling mendasar adalah ada 3 hal sebenarnya. Yang pertama adalah kenapa negara memilih untuk membangun industri pertahanannya sendiri. Kenapa tidak membeli saja, ya? Apa manfaat dari industri pertahanan selain daripada untuk strategic sovereignty atau kedaulatan strategis. Ternyata para ekonom pertahanan menemukan bahwa industri pertahanan ini punya multiplier. Dan itu nanti akan kita bahas. Yang kedua adalah bagaimana kita mendefinisikan industri pertahanan modern saat ini. Dengan segala perkembangan yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir, karakteristik industri pertahanan ini sudah berubah amat sangat besar, sehingga terjadi kebingungan bahkan di antara pelaku industri pertahanan dan juga negara sebagai pengambil kebijakan, bagaimana kita mendefinisikan apa yang menjadi basis industri kita dan apa yang bukan. Yang ketiga adalah apakah masih mungkin untuk mencapai satu industri pertahanan yang mandiri atau dengan kata lain autarki. Kita akan membahas mengenai apa itu autarki, kemudian apakah memang betul ada negara yang mencapai autarki, bagaimana caranya, prasyaratnya apa, dan kita akan menggunakan itu sebagai benchmark untuk mengukur bahwa di mana sekarang industri pertahanan Indonesia. Apakah menuju autarki, ataukah masih melayang-layang di antara autarki dengan ketergantungan terhadap alutsista luar negeri. Oke, yang pertama adalah kenapa kita butuh industri pertahanan. Ada 3 alasan besar. Yang pertama adalah alasan yang terkait dengan security atau security driven. Yang kedua adalah economic driven. Yang ketiga adalah nationalism and prestige driven. Ketiga hal ini tentu saja tidak bisa dipisahkan ya, tidak dekat satu dengan yang lainnya, dan kebanyakan negara yang punya industri pertahanan memang punya alasan di ketiga hal ini. Apa yang dimaksudkan dengan security driven? Bahwa negara butuh industri pertahanan karena memang ada kebutuhan untuk memenuhi
kebutuhan alutsistanya sendiri. Mengapa? Karena alasan yang sangat mendasar, dan ini dipahami oleh teman-teman HI terutama yang menganut realis ya, bahwa international system itu sifatnya autarki, bahwa tidak ada struktur yang menegakkan aturan gitu ya di international system, dan karenanya negara itu dipaksa untuk rely on its own. Dan yang kedua adalah bahwa meskipun ada variasi keamanan di tingkat regional, akan tetapi bisa dikatakan khusus untuk region Asia Pasifik untuk kita, itu ada banyak hal yang mempengaruhi ketidakstabilan kawasan. Kita punya isu mengenai Laut Cina Selatan, kita punya isu nuklir di Korea Utara, Korea Selatan, India, Pakistan. Kita punya persaingan strategis, kompetisi strategis antara hegemon Amerika Serikat dengan apa yang kita sebut dengan revisionist state China, yang dampaknya sudah sangat terasa, dan semua hal ini berpengaruh terhadap peningkatan ancaman. Kemudian ada juga alasan bahwa ketidakstabilan di level regional ini diperparah dengan fakta bahwa kita tidak punya kebijakan aliansi, bahwa politik luar negeri kita mendikte kita untuk mandiri. Dan karenanya bagaimana cara untuk meyakinkan bahwa kita punya strategic sovereignty. Pada saat krisis kita punya kemampuan politik dan militer untuk bertindak sesuai dengan kepentingan kita. Nah, karenanya self-reliance dalam akuisisi alutsista itu menjadi hal yang penting. Hal yang sama juga dirasakan oleh beberapa negara lain, terutama alasan mengenai non-alliance, ya, seperti China dulu yang sempat diembargo, baik oleh Amerika maupun oleh Soviet. Kemudian India juga mengalami hal yang sama seperti kita. Atau Sweden misalnya yang ingin memiliki kebijakan luar negeri yang netral, tidak memihak pada pihak-pihak yang terlibat dalam perang dingin, gitu ya. Nah, negara-negara ini punya alasan untuk membangun industri pertahanannya sendiri. Yang kedua adalah ada alasan economic driven. Ternyata ada beberapa defense economists yang menemukan bahwa industri pertahanan mempunyai manfaat yang melampaui manfaat strategis, yakni ekonomi. Industri pertahanan bisa menghasilkan backward and forward linkages, misalnya industri kapal itu bisa mempromosikan penciptaan mata rantai baja untuk menyuplai raw materials dari pembuatan kapal. Kemudian industri pertahanan karena sifatnya yang high technology juga punya value added yang sangat tinggi, terutama di industri dirgantara atau aerospace. Dan katanya dibutuhkan manusia-manusia yang berpendidikan tinggi, yang working hours-nya itu dibayar tinggi, berbeda dengan pekerja-pekerja di level terampil atau di bawahnya. Dan industri pertahanan juga bisa menciptakan keseimbangan neraca keuangan negara, karena industri pertahanan menyediakan alutsista yang dibutuhkan sehingga kita tidak perlu impor. Dan ini memberikan saving kepada cadangan devisa kita. Bahkan ada industri pertahanan yang karena kompetitif dia bisa melakukan ekspor, dan karenanya malah mendatangkan foreign currency. Di beberapa negara, terutama negara-negara yang berkembang, industri pertahanan bisa menjadi engine of economic growth. Industri pertahanan itu biasanya dibangun di daerah-daerah yang jauh dari urban, sehingga infrastruktur yang dibangun diperlukan untuk operasionalisasi dari industri pertahanan itu juga bisa membantu pertumbuhan ekonomi. Selain itu, di beberapa negara, termasuk juga Indonesia, di masa lalu di zaman Pak Habibie, dua industri pertahanan yang utama, PT IPTN waktu itu dan PT PAL, Aerospace dan Shipbuilding, juga menjadi
spearhead of industrial transformation. Jadi mereka digunakan sebagai lead sector untuk transformasi ekonomi. Jadi kalau dari sisi ekonomi ada banyak hal yang didapatkan dari keberadaan industri pertahanan. Meskipun penelitian mengenai hal ini tidak selalu menghasilkan temuan yang konsisten. Ada yang mengatakan bahwa ada batasan di mana negara bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari industri pertahanan. Yang ketiga adalah mengenai nasionalisme dan prestis. Beberapa negara ini membangun industri pertahanannya karena memang mereka mempunyai keyakinan bahwa mereka harus mandiri, bahwa teknologi ini harus dikuasai oleh negara, dan karenanya misalnya seperti Jepang punya moto Kokusanka gitu ya, atau Indonesia yang punya moto berakhir di awal, berawal di akhir, bahwa negara harus mampu menguasai teknologi tinggi. Dan ini juga didorong oleh karakter Rich Nation Strong Army, jadi seolah-olah yang negara besar atau negara kaya itu harus memiliki angkatan bersenjata yang kuat. Mengapa? Karena harus menjaga pembangunan negara tersebut dari gangguan keamanan. Mungkin salah satu contoh yang klasik kita bisa lihat Singapura ya, negara kecil tetangga kita yang sangat kaya dan memiliki banyak sekali persenjataan modern yang melampaui negara-negara sekitarnya. Kemudian hal yang lainnya adalah keberadaan industri pertahanan ini juga terkait dengan aspirasi menjadi regional power atau bahkan global power. Dan ini bisa kita lihat bahwa negara-negara besar, misalnya saja negara-negara yang menjadi anggota Dewan Keamanan PBB, tidak ada satupun yang tidak punya industri pertahanan sendiri. Atau negara-negara yang punya aspirasi untuk menjadi regional power seperti India, dan juga saya rasa Indonesia, itu punya industri pertahanannya sendiri agar status bahwa power itu ditopang oleh kemandirian pertahanan itu dilihat sebagai satu prestis. Nah, industri pertahanan sendiri itu karakternya berevolusi. Jadi kalau kita melihat salah satu variabel yang paling mempengaruhi industri pertahanan adalah evolusi ancaman dan juga defense spending dari negara-negara di seluruh dunia. Ini secara simpel saya gambarkan bahwa dalam beberapa dekade terakhir kita mengalami perubahan era, mulai dari Perang Dingin sebelum 1988, kemudian post-Cold War, itu dari 1989 hingga awal 2000, kemudian 2001 sampai akhir 2010-an, atau pertengahan 2010-an, kalau kita mau menghitung ISIS, kita punya War Against Terrorism, kemudian berpindah menjadi towards War of Hegemonic Transition, di mana kita sudah mulai ketar-ketir apakah Perang Dunia Ketiga akan terjadi antara Amerika Serikat dan sekutunya dengan China. Dan kemudian belum habis kita khawatir, kita sudah dilanda oleh COVID-19 era di tahun 2019 akhir hingga sekarang. Apa dampak dari perubahan situasi keamanan ini terhadap military expenditure? Bahwa memang terjadi naik turun dinamika yang kita bisa lihat, dan itu berdampak nantinya kepada industri pertahanan. Di akhir Perang Dingin kita melihat ada penurunan belanja pertahanan sebesar 1/3, yang ini menghasilkan yang dinamakan dengan peace dividend, bahwa ada ruang fiskal yang terbuka untuk non-pertahanan, sehingga ada tekanan-tekanan terhadap pertahanan untuk menyusutkan produksi alutsista, dan nantinya juga ini menekan komposisi industri pertahanan menjadi lebih kecil. Ada kemudian di tahun 2001 ke atas kita melihat mulai ada tren kenaikan belanja pertahanan negara, dan ini menciptakan demand baru untuk industri pertahanan, sehingga kemudian di masa ini industri pertahanan itu berkembang dengan pesat.
kemudian towards war of hegemonic transition, kita bisa melihat bahwa anggaran pertahanan naik terus-menerus meskipun tidak sama rata antar negara, dan kenaikan ini terutama di Asia Pasifik ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi China dan India. Kemudian di COVID-19 era nanti di penghujung tahun 2019 menuju 2020 kita akan melihat adanya tren mulai penurunan kembali. Nah, apa dampaknya terhadap industri pertahanan? Di masa Cold War itu ada certainty of threat. Jadi kita yakin ancaman utama kita datang dari mana. Karena dunia sebegitu terdivided ya, terbelah antara blok timur dengan blok barat gitu ya, sehingga negara fokus pada ancaman invasi dari negara lain ya. Dan ini menyebabkan permintaan belanja pertahanan yang tinggi. Di masa perang dingin ini ada prioritas yang jelas mengenai keamanan nasional. Kemudian karena musuh itu kita kenali, kita bisa melakukan perencanaan jangka panjang. Program-program pertahanan yang ada itu menjadi stabil. Negara-negara itu mulai membangun industri pertahanan secara besar-besaran, dan karenanya mengalami juga apa yang disebut dengan cost overruns. Jadi yang menjadi penekanan pada masa ini adalah bahwa industri pertahanan harus bisa menghasilkan senjata yang efektif, tapi efisiensi dari pengadaan senjata itu tidak begitu dipikirkan. Makanya sempat ada kejadian ketika audit di Amerika misalnya menemukan ada pengadaan sledgehammer gitu ya, palu matil seharga $500 gitu misalnya. Jadi di masa-masa ini itu juga disebutkan sebagai apa yang disebutkan dengan mantan Presiden Amerika Eisenhower ya, sebagai military industrial complex. Jadi ada persekutuan jahat di antara militer, industri pertahanan, kemudian anggota Kongres untuk terus-menerus mempertahankan anggaran pertahanan secara besar-besaran agar industri pertahanan itu punya bisnis dan anggota Kongres tentunya tetap didukung oleh konstituen mereka di masing-masing wilayah yang kebetulan juga memiliki industri pertahanan. Nah, kemudian beranjak ke masa perang dingin berakhir, ancaman tidak lagi jelas, ya, dan karenanya military expenditure itu turun, dan ini menyebabkan pasar pertahanan menciut. Dan karena pasar pertahanan menciut, maka industri harus menghadapi beberapa opsi. Yang pertama adalah mereka harus merger atau mengakuisisi industri lain, menyederhanakan komposisi industri, atau mereka melakukan konversi produksi mereka ke dalam produk-produk komersial sehingga mereka tidak harus menggantungkan nasib kepada pasar pertahanan. Mungkin teman-teman masih ingat waktu PT Pindad berusaha survive di masa krisis, itu bukan menjual senapan serbu saja, tapi juga menjual alat-alat membuat panci gitu ya. Dan miraculously itu juga membantu mereka untuk survive. Opsi yang ketiga adalah bahwa industri pertahanan walk out atau keluar dari industri pertahanan, apakah bangkrut atau mereka total untuk fokus pada pasar komersial. Dan ini terjadi di banyak negara, terutama yang industri pertahanannya berskala kecil. Sehingga skala order dari pemerintah mereka itu tidak mampu untuk sustain produksi mereka. Hal lain yang mengemuka di era ini adalah banyaknya terjadi kolaborasi, ya, joint development yang terbanyak adalah di bidang aerospace, terutama terjadi di negara-negara Eropa Barat. Dibandingkan dengan national program, jumlah kolaborasi ini meningkat meskipun banyak negara masih mempertahankan program-program nasional demi mempertahankan basis industri pertahanan mereka sendiri. Juga terjadi kolaborasi transatlantik antara Amerika dengan Eropa, misalnya di dalam dalam F-35 ya,
Joint Strike Fighter. Kemudian juga ada kolaborasi antara Rusia dengan India misalnya untuk membuat rudal BrahMos, dan misalnya kolaborasi antara China dengan Pakistan untuk kapal pesawat tempur, dan yang lainnya. Dan di post Cold War ini juga ada karakter baru, karakter teknologi baru yang disebut dengan Revolution in Military Affairs, di mana cara berperang itu sudah berubah. Cara berperang berubah karena ada penggunaan teknologi tinggi, high precision, smart bomb, unmanned, kemudian juga teknologi-teknologi stealth yang membuat teknologi alutsista ini banyak bergantung pada teknologi yang justru sifatnya adalah komersial, yang kemudian membuat industri harus lebih membuka supply chain-nya untuk produk-produk yang sifatnya komersial. Di post-war on terror, kita melihat ada ancaman-ancaman yang sifatnya asimetrik, terutama dari aktor-aktor teror seperti Al-Qaeda, ISIS, dan yang lainnya. Kemudian negara menghadapi apa yang disebut dengan kenaikan unit production cost dari alutsista yang dikarenakan penggunaan komponen-komponen komersial teknologi tinggi yang sangat mahal untuk RMI tadi. Dan karenanya industri pertahanan itu lebih terkomersialisasi, dan jadi untuk kawasan. Nanti akan kita bahas misalnya mengenai supply chain. Oke, ini internetnya agak kurang stabil ya saya. Iya, Masih jelas, Mas Wildan? barusan itu aja kalimat aja sebelum ngomong supply chain tadi sempat terputus di sebelum supply chain tadi. Oke. Jadi terjadi globalisasi supply chain lintas negara, lintas kawasan. Misalnya nanti yang akan kita bahas adalah supply chain pada Joint Strike Fighter yang itu mengikutsertakan banyak negara dari hampir seluruh kawasan di dunia. Yang terakhir adalah contemporary defense industry. Saat ini kita menghadapi ancaman yang sifatnya hybrid. Jadi hybrid ini bisa diterjemahkan sebagai ancaman dari aktor negara, aktor non-negara, konvensional maupun non-konvensional, yang biasanya sulit untuk diidentifikasi dan diberikan atribusi maupun diberikan retribusi atau pembalasan. Jadi kita berurusan dengan musuh yang karakternya seperti hantu gitu ya. Dan hybrid threat ini juga amat sangat bervariasi, mulai dari ancaman proxy war, kemudian ancaman pergesekan di laut, ancaman terorisme, kriminal gitu ya. Ditambah lagi dengan sekarang COVID, kita menghadapi pandemi, kemudian juga permasalahan-permasalahan environmental, degradation terutama, yang bisa berujung pada ancaman pada national security. Dan meningkatnya ancaman di masa COVID ini juga dibarengi dengan slowing down of economic growth. Jadi berbeda dengan Perang Dingin, di mana negara-negara mampu untuk meningkatkan anggaran pertahanan, saat ini negara-negara fokus pada pemulihan ekonomi masing-masing. Jadi kita menghadapi situasi di mana kita belum pernah hadapi sebelumnya. Kemudian juga kita menghadapi trend restricted access to technology. Jadi ada negara-negara yang berusaha untuk menutup akses, terutama akses teknologi pertahanan, misalnya yang dilakukan oleh Amerika melalui CAATSA, Considering American Adversary to Sanction Act, di mana Amerika mengembargo penjualan alutsista dari Rusia, Iran, North Korea kepada negara-negara pembeli mereka, termasuk kepada Indonesia, Vietnam, India, dan juga Turki. Dan yang terakhir adalah kita menghadapi tarik-menarik antara kekuatan yang condong pada globalisasi dengan proteksionisme. Dan ini mulai terasa di industri pertahanan yang juga
yang menghadapi semua tren baru ini, gitu ya. Mulai terjadi slowing down of production karena banyak pabrik yang kemudian ditutup masa COVID. Juga ada pergeseran-pergeseran atau penundaan-penundaan pengadaan diakibatkan oleh beberapa negara yang memotong anggaran pertahanannya. Dan dari semua tren yang terjadi yang membentuk industri pertahanan, ada satu tren yang secara konsisten terus-menerus terjadi, yakni peningkatan biaya produksi senjata. Nanti akan saya bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Ini adalah evolution of warfare. Teman-teman pasti akrab dengan slide ini bahwa sudah terjadi evolusi cara berperang sehingga kebutuhan teknologi senjata yang dulunya sederhana sekali seperti batu yang ditajamkan, kemudian tombak, kemudian panah, itu sekarang sudah berubah menjadi kebutuhan teknologi yang sifatnya lebih punya presisi, kemudian lebih lebih kecil gitu ya. Ini bahkan di ujung dari evolusi ini kita melihat bahwa manusia akan tergantikan oleh robot serangga yang bisa membawa warhead untuk melakukan penyerangan yang fatal. Ya, jadi seperti apa nanti evolusi dari cara berperang ini di masa depan? Senjata apa yang akan menjadi tren atau yang akan mampu untuk membantu negara mencapai superiority in battle space, ini kita masih belum bisa pahami. Dan karena kita tidak bisa memahami secara keseluruhan apa yang akan terjadi di masa depan, perencanaan industri pertahanan mengenai investasi apa yang harus dilakukan ini juga menjadi sulit. Dan seringkali negara juga kesulitan untuk menentukan senjata apa sih yang kita butuhkan di masa depan. Ya. Padahal tanpa keputusan dari negara ini akan sulit bagi industri pertahanan untuk melakukan investasi. Nah, trend of cost increase yang tadi saya bicarakan ini diteliti oleh Pak Kit Hartley yang merupakan defense economist dari Inggris. Jadi beliau mengumpulkan data mengenai harga produksi pesawat terbang di Inggris dibandingkan antara fighter dengan bomber aircraft. Dan beliau menyimpulkan bahwa dari awal, dari program Swordfish ini tahun 1936 sampai Typhoon, itu terjadi peningkatan yang kalau kita hitung itu di atas 200 kali. Jadi dalam waktu berapa tahun? 73, sekitar 76 tahun ya. 77 tahun itu terjadi peningkatan harga produksi lebih dari 200 kali. Dan hal yang sama juga diteliti oleh Profesor David Kirkpatrick dari University of College London yang mengatakan bahwa untuk teknologi tinggi itu terjadi peningkatan di atas 10% per tahun, sehingga pada teknologi-teknologi tertentu itu bisa tercapai peningkatan biaya sekitar 2,5 kali lipat per satu dekade. Jadi kalau teman-teman bisa bayangkan, kita membeli misalnya nanti kalau jadi ya Sukhoi 35 gitu ya, kita beli misalnya satu pesawat itu sekitar $100 juta, maka 10 tahun lagi kalau kita mau beli itu harganya bisa sekitar $250 juta. Sedangkan peningkatan anggaran pertahanan itu tidak sebesar itu. Peningkatan anggaran pertahanan seringkali dia kaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi tertinggi saya rasa masih dipegang oleh China, dan India itu masih sekitar 6-7% ya. Jadi kalau kenaikan ongkos produksi senjata itu sekitar 10% dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan military expenditure, akan ada satu masa di mana kita tidak akan mampu membeli senjata. Dan ini sudah disebutkan oleh salah satu mantan CEO industri pertahanan Amerika, Norman Augustin, yang menyatakan bahwa tahun 2000 sekian Amerika hanya akan mampu beli satu pesawat tempur. Itu harus dipakai bergantian antara angkatan darat, laut, udara, dan marinir. Nah,
bagaimana kemudian pertanyaan yang berikutnya, kita mendefinisikan contemporary defense industrial base. Menurut ada beberapa defense economist yang sudah melakukan identifikasi apa saja yang dibutuhkan sebagai modal pembentukan industri pertahanan. Yang paling terkenal mungkin adalah Benoit yang mengatakan bahwa harus ada industri manufaktur, industri baja, elektronik, listrik, dan sebagainya. Tapi big picture-nya itu secara lengkap ditawarkan oleh Evans yang mencakup tidak hanya derajat dari perkembangan industri di negara tersebut, tapi juga ada financial resources, ada scientific and educational facilities, kemudian struktur politik dan organisasi, dan akses kepada export market. Ini semua merupakan prasyarat defense industry itu bisa dikembangkan dan bisa sustain. Jadi tidak hanya bisa dibuat, tapi juga bisa survive. Degree of industrial development, bahwa semakin canggih industri manufaktur sebuah negara, semakin siap membangun industri pertahanan. Maka negara-negara seperti Korea Selatan, Taiwan, gitu ya, China itu dan Rusia membangun industri berat, industri baja, industri otomotif, industri kimia, itu untuk juga membangun industri pertahanannya. Kemudian scientific and educational facilities. Jadi karena industri pertahanan tadi ya merupakan industri berteknologi tinggi, sehingga dia butuh didukung oleh sumber daya manusia yang juga berpendidikan tinggi dan infrastruktur untuk litbang ya, dan kebanyakan industri pertahanan ini awalnya pasti didukung oleh negara. Kenapa? Karena industri pertahanan merupakan satu industri yang dapat mencapai break-even point dalam waktu cepat gitu ya. Dia bukan industri yang memang sifatnya profit seeking di awal, tapi benar-benar hanya untuk memenuhi kebutuhan angkatan bersenjata. Kemudian hal yang lain adalah financial resources, bahwa sebuah negara harus punya military expenditure yang besar sebagai captive market dari industri pertahanan. Semua industri pasti membutuhkan skala ekonomi minimal untuk bisa survive atau jika memungkinkan bisa mencapai titik di mana ia menjadi kompetitif. Skala financial resources ini sangat ditentukan oleh berapa besar belanja pertahanan sebuah negara. Maka tidak heran negara yang paling besar belanja pertahanannya, Amerika, adalah negara yang paling mampu untuk mempengaruhi industri pertahanan dan teknologi pertahanan di seluruh dunia. Nah, hal yang lainnya adalah political and organizational structure, bahwa keputusan untuk mendirikan dan mengembangkan industri pertahanan harus didukung oleh struktur politik yang mampu untuk mempertahankan financial resources dalam jangka panjang. Tidak bisa industri pertahanan sustain apabila berada dalam negara yang kalau ganti pemimpin ganti kebijakan, atau yang anggaran pertahanannya tidak stabil. Karena kestabilan jangka panjang ini menjadi salah satu prasyarat industri pertahanan mampu untuk survive dan mencapai daya saing. Yang terakhir adalah access to export market. Kalau sebuah industri pertahanan sudah berdaya saing, maka skala ekonominya akan semakin terbuka dengan akses ekspor. Kalau dia bisa mengekspor, skala ekonomi makin besar, daya saingnya makin tinggi, efisiensinya makin besar, semakin besar kemungkinan industri pertahanan itu akan survive dengan sendirinya tanpa bergantung pada kebutuhan dari negaranya sendiri. Misalnya apa? Misalnya Inggris di masa setelah Perang Dingin mengkomersialisasi beberapa industri pertahanannya, dan salah satunya seperti BAE System itu lebih banyak menjual kepada Amerika Serikat ketimbang kepada pemerintah Inggrisnya sendiri. Kemampuan mereka untuk tap into American market itu menjamin survivability-nya mereka saat negaranya kekurangan skala ekonomi. Jadi semua kelima prekondisi ini yang harus ada menurut Evans untuk menjamin industri pertahanan. Akan tetapi kemudian bagaimana mengidentifikasi semua faktor ini? Apakah cukup sebagai prasyarat
sedangkan terjadi tren globalisasi dalam industri pertahanan. Apa yang dimaksud dengan globalisasi adalah perubahan, ya, pergeseran dari pola manufaktur alutsista yang tadinya itu di satu negara menjadi terinternasionalisasi. Proses-proses seperti pengembangan, litbangnya, produksi, atau marketing dari senjatanya itu tidak lagi dilakukan oleh dan di satu negara, tapi secara bersamaan bekerja sama oleh beberapa negara. Dan ini terlihat dari bertambahnya jumlah kolaborasi senjata dan juga munculnya transnational defense industry, terutama di Eropa Barat. Ini salah satu contoh globalisasi kalau kita lihat kolaborasi senjata di Eropa, mohon maaf, ini semakin meningkat secara jumlah dan teman-teman bisa melihat beberapa negara yang secara konsisten terus-menerus terlibat dalam kolaborasi senjata ini adalah Prancis, Jerman, Inggris, Italia, dan juga beberapa negara kecil lainnya. Eropa juga membangun industri pertahanan trans-European seperti MBDA, Airbus, gitu ya, di mana share-nya itu terbagi antara beberapa negara besar Eropa Barat. Dan output dari kolaborasi dan juga trans-European industry ini adalah banyak program-program yang mahal, terutama di bidang aerospace yang tadinya sudah tidak sanggup dilakukan oleh satu negara saja, ini akhirnya bisa dilakukan. Kenapa Eropa bersikeras untuk melakukan hal ini adalah agar mereka tidak terjebak pada dependensi terhadap senjata dari Amerika Serikat. Tentu saja ada beberapa negara yang tetap ngotot untuk membuat sendiri persenjataannya, misalnya seperti Perancis yang terus punya program Rafale, gitu ya. Tapi kebanyakan negara Eropa lain itu memilih untuk program kolaborasi, misalnya melalui Typhoon, ya, dan E400M. E400M ini bahkan tidak cuma trans-European, tapi juga merangkul negara-negara lain seperti Malaysia, ya, sebagai salah satu mitra junior mereka dalam kolaborasi. Nah, kalau dibandingkan antara proyek-proyek nasional dan yang sifatnya kolaborasi, ini bisa terlihat bahwa program-program yang sifatnya kolaborasi ini juga membantu mengumpulkan skala ekonomi dari negara-negara yang bekerja sama, sehingga ekspornya juga terbantu, ya. Kalau dari sini teman-teman melihat bahwa output program-program yang sifatnya nasional di zaman dahulu seperti F-15, F-16, F-18 ini besar sekali, ya, dikarenakan memang unit cost-nya waktu itu masih sangat kecil, masih sangat rendah, dan negara-negara memilih untuk membeli senjata seperti itu karena selain murah, efisien, juga battle proven. Tapi mulai ke sini, terutama dengan Amerika yang menahan ekspor F-22 mereka, salah satu teknologi aerospace yang tercanggih, maka negara-negara lain tidak punya pilihan untuk akhirnya apakah itu masuk ke dalam kolaborasi dengan Eropa atau kolaborasi dengan Amerika melalui program F-35-nya. Dan di sini bisa dilihat teman-teman bahwa F-35 saja outputnya sebenarnya masih di bawah dari F-16. Ini dikarenakan memang semakin mahal biaya alutsista, semakin sedikit jumlah yang dibeli oleh negara. Akan tetapi kemampuan dari satu alutsista itu sekarang dikembangkan tidak lagi pada satu misi spesifik, tapi multifunction atau multi-role. Jadi ke depan kita melihat tidak hanya unit production cost yang makin tinggi, tapi jumlah yang dibeli oleh negara akan semakin sedikit. Nah, industri pertahanan dengan prasyarat yang disebut dengan oleh Evan tadi, itu tidak sama tiap negara.
karena negara punya perbedaan ya, misalnya dalam financial resources, Amerika sangat mendominasi sampai 2005 itu anggaran pertahanan Amerika lebih besar daripada seluruh dunia dikombinasikan. Kemudian juga karenanya Amerika mampu punya riset dan development dalam pertahanan yang jauh melebihi negara-negara lain. Sehingga kemudian bagaimana cara kita mengukur defense industrial base di masing-masing negara. Keith Krause itu menawarkan apa yang disebut dengan ladder of production. Jadi kita bisa menilai kemampuan satu negara itu berdasarkan kira-kira 11 anak tangga yang harus dilalui. Dan kemampuan produksi senjata ini dimulai dari kemampuan untuk melakukan maintenance atau pemeliharaan, overhaul, refurbish, kemudian assembly atau perakitan dari komponen-komponen kecil. Ini kayak main Lego gitu, kalau teman-teman pernah mampir ke misalnya ke PT PAL atau PT DI, itu bisa melihat bagaimana mereka merakit dari komponen-komponen kecil menjadi satu alutsista yang utuh. Kemudian berlanjut kemampuan dari assembly ini kepada produksi sendiri dari komponen-komponen yang sifatnya raw material seperti potongan-potongan baja atau aluminium, gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan perakitan dari sistem yang lebih utuh dengan senjata-senjata yang lebih canggih yang memerlukan keahlian khusus untuk integrasi senjata kepada wahana yang ada. Kemudian meningkat lagi menjadi kemampuan koproduksi atau memproduksi sebagian dari produksi yang biasanya dilisensi dari luar negeri. Kemudian ada improvement terhadap local license, dan itu terus meningkat sampai satu negara mampu melakukan lead banknya sendiri, memproduksi sendiri secara sebagian maupun secara keseluruhan dari semua komponen yang dibutuhkan untuk membentuk satu weapon systems. Dan pada akhirnya negara itu bertransformasi yang tadinya hanya sekadar pembeli menjadi inovator dalam teknologi senjata. Tidak semua negara mampu mencapai tangga yang paling bawah, hanya sedikit sekali. Yang mampu mencapai tangga paling bawah itu dikategorikan oleh Bitzinger ke dalam tier 1. Mereka ini mencakup US, UK, France, Germany, and Italy. Dan sebenarnya Rusia juga masuk di sini, ya. Tapi tidak disebutkan secara spesifik. Kemudian negara-negara yang hanya mampu mencapai sebagian dari anak tangga ini, terutama misalnya sampai mampu melakukan co-production atau limited R&D improvement, itu masuk ke dalam tier 2. Dan tier 2 ini terbagi atas tier 2, di mana negara-negara ini memiliki basis industri pertahanan yang kecil tapi dalam, gitu ya, seperti Australia, Kanada, Jepang, Swedia, atau tier 2B di mana negara-negara ini punya industri yang luas sifatnya, jadi wide array of defense industries, akan tetapi tidak sophisticated tier yang 2A. Ini adalah misalnya Indonesia masuk sini, Brazil, Iran, Israel, Turki. Dan tier 3 itu adalah negara-negara lain yang punya industri pertahanan, tapi mereka masih pada level rudimentary atau hanya punya kemampuan yang sangat mendasar. Mungkin di sini bisa dikatakan mereka memiliki misalnya industri senjata atau amunisi gitu ya, tapi tidak memiliki yang lebih canggih misalnya seperti aerospace industry ataupun shipbuilding pada level yang lebih canggih. Nah, ini adalah hierarki yang dibuat oleh Pak Bitzinger di tahun 2003. Tentu saja dalam 17 tahun ini sudah berubah. Misalnya bisa dikatakan bahwa Israel tidak lagi Israel dan Turki tidak lagi ada di dalam satu kelompok dengan Argentina, Brazil, dan Indonesia, tapi sudah naik level meskipun belum sampai tier 1, tapi sudah naik level karena kemampuan mereka untuk melakukan research and development. Misalnya Israel itu punya kelebihan di UAV, ya. Turki juga menjadi salah satu bagian dari supply chain untuk misalnya F-35 fighter.
dan ini memampukan mereka untuk naik anak tangga tadi, bergabung kepada tier yang lebih tinggi. Nah, ketidaksetaraan industri pertahanan di seluruh dunia ini kemudian menciptakan apa yang disebut dengan global supply chain. Ada industri yang memang sifatnya itu mengintegrasikan seluruh komponen pertahanan, tapi ada juga industri yang hanya menyuplai komponen-komponen tertentu. Dan ini terlihat misalnya dalam contoh global supply chain di F-35. Yang paling besar perannya adalah tentu saja Lockheed Martin di Amerika sebagai lead integrator dari program ini. Ada banyak sekali negara yang terlibat dan menjadi supply chain sampai ke Turki. Kemudian Norway, Inggris adalah partner kedua terbesar setelah Amerika, ya. Bisa dilihat di sini teman-teman, misalnya untuk mesin itu disuplai oleh Pratt & Whitney. Kemudian untuk kotak sayap itu disuplai oleh Alenia Aeronautica di Italia. Kemudian untuk bagian kipasnya gitu ya, itu disuplai oleh Rolls-Royce di Inggris. Jadi satu pesawat komponennya bisa ribuan, puluhan ribu, banyak sekali supply chain-nya, akan tetapi semua partner yang terlibat ini tidak setara. Dari segi work share itu bisa dilihat dari gambar kanan atas ini, Lockheed Martin mendominasi, terutama di bagian-bagian yang high value, ya, sistem persenjataan. Kemudian itu disusul oleh Northrop Grumman, ini adalah perusahaan Amerika juga, Pratt & Whitney, dan yang paling besar mitra lain selain Amerika Serikat adalah Rolls-Royce dan BAE Systems di Amerika Serikat. Ini menggambarkan bahwa saat ini supply chain alutsista itu memang tersebar di seluruh dunia, bahkan ini juga terjadi di Indonesia. Kalau teman-teman lihat PTDI atau di PT Pindad saja, misalnya produksi munisi itu selongsongnya itu dari Korea misalnya, isinya dari Dahana. Fuse-nya bisa dari negara di Eropa Timur atau Swiss gitu ya, yang memang ahli membuat fuse karena mereka punya ahli untuk pembuatan jam yang presisi di sana. Jadi sesimpel apapun alutsista itu pasti mengikut sertakan global supply chain dalam produksi dalam tahapan produksinya. Nah, karena ketidaksamaan dari modal negara untuk mengembangkan industri pertahanan terbagi dalam tier, dan kita bisa lihat bahwa yang duduk dalam ranking 100 industri pertahanan terbesar dunia itu adalah negara-negara yang anggaran pertahanannya paling besar. Misalnya, yang pertama adalah Amerika Serikat. Ada 43 industri pertahanan yang masuk dalam 100 terbesar dunia dengan export value yang sangat besar. Ini bisa dikatakan lebih dari setengah. Kemudian nama-nama dari perusahaan yang menduduki posisi-posisi tertinggi adalah Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon. Raytheon ini yang kemarin menjual rudal perlindungan ibu kota kepada Indonesia. Kemudian General Dynamics. Rusia adalah negara nomor 2 yang memiliki jumlah industri pertahanan terbanyak. Ada 10 industri pertahanan Rusia dengan export value yang amat sangat jauh di bawah Amerika Serikat, meskipun Rusia ini tetap menjadi eksportir senjata nomor 2 dunia. Ada Almas NT, ada United Aircraft Corp yang memproduksi Sukhoi dan yang lainnya. Eropa punya 27 industri dengan export value kombinasi yang lebih Rusia. Mereka punya BAE Systems di Inggris, Airbus Group, itu merupakan kolaborasi dari beberapa negara. Leonardo di Italia, Naval Group di Prancis, Rheinmetall di Jerman. Jepang punya 6, kemudian Korea Selatan yang tadinya di satu kelompok dengan kita, sekarang sudah punya 3 industri di peringkat 100 terbesar. Hanwha Aerospace, Korea Aerospace Industry yang bekerja sama dengan PT DI untuk
mengembangkan KFX fighters. Kemudian India punya 3 industri juga, Hindustan Aeronautics, Bharat Electronics salah satunya. Turki punya 2, Aselsan yang bekerja sama dengan PT Pindad untuk mengembangkan medium tank misalnya. Kemudian Turkish Aerospace Industries. Dan Singapura, negara tetangga kita yang dulu Pak Habibie katakan sebagai little red dot gitu ya, sekarang sudah punya industri yang masuk ke dalam 100 besar dunia, ini ST Engineering. Di mana Indonesia ini sayangnya belum ada yang masuk ke 100 besar dunia. Nah, kalau kita lihat dari distribusi anggaran pertahanan memang ada kecenderungan bahwa ini tidak akan berubah secara drastis. Mungkin sebelum ke sini saya lupa tadi mengatakan bahwa mungkin ada pertanyaan kenapa China tidak masuk, mengingat China adalah defense spender kedua terbesar dunia gitu ya. Rusia bukan negara yang membelanjakan anggaran pertahanannya secara besar-besaran sekarang karena ekonomi Rusia itu hanya sebesar Italia, tapi China adalah the second biggest defense spender. Tapi kenapa China tidak ada perusahaan yang masuk ke dalam World Top 100 Defense Industries? Itu karena memang tidak ada data ya, tidak ada data yang bisa dikonfirmasikan secara independen. Meskipun menurut SIPRI yang menyusun ini, itu setidaknya ada 10 sebenarnya industri pertahanan China yang harusnya masuk ke dalam ranking ini. Nah, kalau kita lihat defense spending di tahun 2019 versi IIS Monetary Balance, United States atau Amerika ini masih tetap mendominasi dan dengan di bawah kepemimpinan Trump ini terjadi peningkatan anggaran Amerika Serikat disusul oleh China, Saudi Arabia, Rusia, India, Inggris, Perancis, dan yang lainnya. Indonesia masih amat jauh ya di bawah dengan sekitar 7 miliar dolar, meskipun itu sudah yang kedua terbesar di Asia Tenggara setelah Singapura. Nah, komposisi dari defense spending yang tidak berubah ini juga mempertahankan dominasi Amerika Serikat dalam ekspor senjata dunia dan ini juga sekaligus mempertahankan komposisi industri pertahanan yang ada. Jadi kalau teman-teman lihat Amerika Serikat sangat dominan dalam ekspor meskipun pernah terjadi penurunan di tahun 2013. Disusul oleh Rusia, Prancis, UK, dan yang lainnya. Jadi ini dikatakan sebagai tren asymmetric interdependence gitu ya, bahwa ada tren Amerika Serikat mendominasi dan karenanya menciptakan ketergantungan dari negara lain. Akan tetapi di saat yang sama juga muncul negara-negara produksi senjata baru yang masuk ke dalam global supply chain sehingga negara-negara yang ada ini saling bergantung satu sama lain sesungguhnya. Yang disebut dengan asymmetric interdependence. Nah, kalau kita bagi misalnya antara negara yang eksporter lama dengan eksporter baru, ya, ini bisa dilihat bahwa tidak ada perubahan signifikan dalam hal komposisi pasar. Jadi negara pengekspor lama seperti Amerika Serikat, Rusia, Eropa Barat itu tetap mendominasi. Sedangkan negara pengekspor baru seperti South Korea, Israel, India, dan yang lainnya, Turki, itu tidak mampu untuk mengambil porsi pasar yang lebih. Jadi kalau kita lihat dari tahun 2001 sampai 2016, yang terjadi adalah justru penurunan dari porsi defense market yang bisa diambil oleh negara-negara baru. Ya. Apa yang bisa kita katakan dari hal ini adalah bahwa memang kalau kita merujuk kepada ladder of production versi Krause tadi, sulit bagi negara-negara yang baru mengembangkan industri pertahanannya untuk terus-menerus naik ladder of production. Dan karenanya mereka tidak bisa bersaing dengan negara-negara yang sudah lebih dahulu mendominasi pasar pertahanan.
sehingga opsi dan strategi untuk negara-negara yang memiliki basis industri pertahanan yang tidak begitu kompetitif ini adalah sebenarnya ada 4. Yang pertama adalah give up pasar pertahanan, ya, atau merelakan program-program nasionalnya seperti Israel yang dulu angkat tangan terhadap pengembangan jet tempur Lavi, dan juga Jepang juga pernah angkat tangan untuk produksi pesawat tempurnya sendiri. Taiwan juga tidak melanjutkan pengembangan jet tempur setelah pernah memiliki jet tempur IDF ya di tahun 80-an. Nah, kemudian yang kedua adalah common market. Jadi negara-negara yang ada ini bergabung untuk menciptakan satu pasar bersama, gitu ya. Dan ini terjadi tadi di Eropa dengan F-400M dengan Eurofighter. Jadi mereka bergabung, pooling funds dan resources untuk mengembangkan, memproduksi dan juga membeli bersama-sama dari satu produk yang mereka kembangkan bersama. Ini juga terjadi dengan Rusia dengan India, dengan Pakistan dengan China, Indonesia dengan Korea Selatan misalnya untuk KFX, meskipun programnya saat ini masih terhenti. Tapi ini adalah salah satu opsi yang ditempuh oleh beberapa negara di dunia untuk mengakali permasalahan-permasalahan yang dihadapi, terutama berkaitan dengan peningkatan unit cost production, menurunnya jumlah alutsista yang dibeli, ya, dan peningkatan ancaman. Yang ketiga adalah opsi fokus pada core competence. Jadi bahwa industri pertahanan itu sebenarnya makin baik kalau dia makin fokus, bukan mendiversifikasi produksinya terlalu banyak. Ya. Dan ini dilakukan oleh misalnya Singapura yang fokus kepada aircraft maintenance. Jadi dia tidak masuk ke dalam produksi pesawat, tapi hanya fokus di bidang maintenance-nya. Dan hasilnya adalah Singapura punya salah satu industri maintenance pesawat terbesar di dunia, dan juga beberapa industri pesawat seperti misalnya Rolls-Royce itu mulai berinvestasi di sana untuk membangun pabrik-pabrik yang memproduksi mesin pesawat, yang mana itu adalah merupakan hal yang pertama mereka lakukan selama ini, gitu ya. Jadi honing in core competence itu juga membantu satu industri pertahanan untuk survive. Yang terakhir adalah the American option, karena menyadari bahwa Amerika itu akan terus menjadi market terbesar pertahanan dunia dan juga akan menentukan arah perkembangan teknologi pertahanan dan industri pertahanan, maka beberapa negara itu mencoba untuk tap into American market, ya, dengan cara melakukan investasi di sana, kerjasama dengan industri di Amerika Serikat untuk ikut bidding pengadaan alutsista pemerintah dan melakukan produksi di Amerika. Dan ini terbuka karena Amerika punya undang-undang ya untuk mengakomodir investasi pertahanan dari luar negeri. Ini dilakukan oleh Eropa, terutama Inggris, kemudian Brazil dan Swedia. Nah, setelah kita sedikit banyak memahami karakter industri pertahanan, faktor-faktor yang mempengaruhi dan trennya ke depan, kita masuk kepada industri pertahanan kita sendiri. Saya tidak memberikan timeline industri pertahanan, tapi sudah banyak publikasi yang beredar yang saya bisa rekomendasikan, tulisan-tulisan Mas Iis Gindarsa di di RSIS Commentaries, RSIS Working Paper, tulisannya Mas Tangguh, gitu ya, tulisan-tulisan Mbak Sesi, Yuniorita, dan yang lainnya. Ada banyak sebenarnya yang menulis tentang industri pertahanan, tapi dalam kapasitas bukan sebagai peneliti atau akademik, tapi sebagai konsultan pemerintah, dan karenanya sebenarnya banyak catatan-catatan di pemerintah yang belum terbuka untuk publik, tapi bisa menjadi salah satu sumber penelitian baru untuk teman-teman di akademisi. Yang terbuka, yang bisa diakses itu adalah beberapa penelitian yang dilakukan oleh Evans, Broska and Olsen, Brower, Hill, Willett, Kinsella, dan Bitzinger.
Dan ini semua relatif cukup lama, sudah cukup obsolete ya. Tapi dari semua literatur ini kita bisa tarik kesimpulan mengenai karakter Indonesia, bahwa industri pertahanan Indonesia yang dibangun sejak awal tahun 80-an ini punya karakter basis industri yang menengah. Artinya apa? Artinya dia punya potensi untuk dikembangkan menjadi industri yang berteknologi tinggi. Indonesia punya range industri yang cukup besar, mulai dari amunisi, light weapon, sampai shipbuilding, aerospace, heavy industries, eksplosif, gitu ya, yang yang bisa kemudian melakukan produksi senjata secara konsisten. Akan tetapi Indonesia itu memiliki kelemahan di bidang litbang R&D. Industri pertahanan Indonesia itu terlalu bergantung pada R&D yang disediakan oleh pemerintah. Dan ini sebenarnya bukan sebuah penyakit yang terjadi pada industri pertahanan saja, tapi secara keseluruhan industri manufaktur Indonesia itu sangat bergantung oleh budget R&D dari pemerintah. Ya, kita bukan merupakan satu negara yang menerima investasi teknologi tinggi. Kebanyakan kita hanya mengerjakan yang sifatnya assembly atau perakitan, sedangkan pusat-pusat riset dan pembangunan itu tetap ada di negara pemberi investasi. Nah, yang mengembirakan adalah bahwa ada intervensi pemerintah yang besar, jadi ada komitmen pemerintah untuk mempertahankan keberadaan isu pertahanan. Kemudian Indonesia juga secara umum itu bergerak maju dalam diversifikasi industri. Jadi kalau tadinya misalnya supply chain industri itu hanya terbatas pada pada integrasi, pada produksi weapon system, gitu ya. Sekarang sudah ada penciptaan supply chain baru, misalnya untuk pembuatan APS atau rampur gitu ya di Pindad itu dari dalam negeri sudah bisa menyuplai misalnya kaca atau ban, track wheel, kemudian juga interior dari rampurnya. Gitu. Jadi dari value chain produksi pertahanan itu semakin besar lokal komponennya. Jadi ini sesuatu hal yang juga membanggakan buat kita. Hal yang lain yang sama pentingnya adalah bahwa Indonesia masih karena kurang memiliki kemampuan litbang, Indonesia masih bergantung pada transfer teknologi. Ya. Jadi sebagian besar kemampuan produksi industri pertahanan yang ada di Indonesia itu adalah hasil dari alih teknologi luar negeri yang didapatkan melalui mekanisme yang disebut dengan offset. Offset ini adalah kompensasi yang diminta oleh sebuah negara ketika mereka melakukan pembelian senjata dari luar negeri. Kompensasi ini bisa berupa alih teknologi, pelatihan untuk skill enhancement, bisa juga program-program riset pertahanan atau non-pertahanan, bisa juga bantuan untuk market, produksi pertahanan ke luar negeri, dan yang lainnya. Dan Indonesia sudah punya aturan offset ini karena Indonesia punya Undang-Undang Industri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2012 yang kemudian diimplementasikan oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan ya untuk memastikan bahwa industri pertahanan Indonesia itu akan berkembang dan bisa pada satu saat untuk memenuhi kebutuhan pertahanan sendiri. Nah, maaf Mbak Kori, ya. Ini ya, kira-kira kurang 3 menit lagi ya. Oke, Mas. Ya. Tahun lalu kita di Bappenas diminta untuk mengukur seberapa besar industri pertahanan kita, dan kita coba untuk mengukur dari 3 variabel: ekonomi, politik, domestik, dan divisi budaya dan teknologi. Kemudian kita benchmarking dengan negara lain, seberapa besar kemampuan kita untuk memenuhi alutsista kita sendiri. Ternyata kita itu punya dependensi indeks sebesar 0,87%. Artinya kita hampir semua alutsista itu bergantung pada luar negeri. Kita hanya mampu untuk mengurangi dependensi itu di bidang rampur, gitu ya. Dan ini tentu saja jauh sekali dari
contoh negara autarki seperti Rusia yang tidak punya ketergantungan apapun, kemudian Amerika Serikat hanya 0,01 dan China 0,13. Jadi kalau kita bandingkan kemampuan industri pertahanan Indonesia dengan negara-negara yang punya industri pertahanan terlebih dahulu dan punya anggaran pertahanan jauh lebih besar, ini memang masih sangat jauh. Ya. Terus kita juga mencoba untuk membandingkan antara Indonesia dengan China, kemampuan untuk misalnya struktur industri, gitu ya, diversifikasi industri, kemudian human capital formation. Janji militer memang tidak begitu mengembirakan ya. Terlihat bahwa modal Indonesia, terutama untuk belanja militer, Litbang Pertahanan, itu masih sangat kecil. Dan karenanya kita punya ketergantungan yang sangat besar. Ini adalah value chain kita, teman-teman bisa melihat bahwa hanya ada tiga industri pertahanan yang dari dalam posisi untuk menjadi lead integrator atau produsen senjata, yang lainnya hanya penyuplai komponen. Ini yang sudah bisa kita lakukan, yang sedang kita lakukan. Kita sudah bisa melakukan produksi submarine dengan bekerja sama dengan Korea. Kemudian kita bisa membuat hospital ship, UAV, kemudian roket. Kita bekerja sama untuk fighter jet dan juga medium tank. Dan sebenarnya kalau dilihat dari angka-angka pencapaian kontribusi industri pertahanan Indonesia terhadap modernisasi militer, minimum essential forces, ini sudah hampir 50%, akan tetapi memang angka-angka ini seolah-olah clash dengan angka-angka independensi indeks tadi ya, bahwa kontribusi industri pertahanan itu makin besar, tapi independensi indeks kita tetap kecil, atau kita masih sangat bergantung pada industri pertahanan luar. Ya. Ke depan tantangan kita adalah pasca COVID ini pemotongan anggaran. Jadi Indonesia terkena pemotongan anggaran sebesar 7%, bahwa akan ada relokasi prioritas-prioritas pertahanan, terutama terkait dengan pengadaan-pengadaan yang menggunakan rupiah murni dengan pinjaman. Jadi apakah ini berpengaruh pada perkembangan industri, apakah ini berpengaruh pada pengadaan dalam negeri, ini satu hal yang harus kita lihat bersama. Tapi ini tidak terjadi di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia, sehingga kita bisa lihat ke depan ada kemungkinan pasar pertahanan akan menciut, dan bisa jadi komposisi industri pertahanan dunia akan berubah lagi. Kesimpulan yang bisa kita tarik dari kuliah tamu hari ini adalah bahwa memang negara itu punya banyak alasan untuk punya industri pertahanan. Tidak cuma alasan strategis, tapi juga ekonomi dan prestis, dan ini tergantung dari ambisi negara tersebut sejauh mana industri pertahanan ini akan dikembangkan. Kemudian industri pertahanan di era globalisasi atau era COVID bahkan ini perlu didefinisi terus-menerus. Apakah kita masih tetap fokus punya industri dalam negeri, ataukah kita memang sudah memasukkan mitra luar negeri kita ke dalam basis industri pertahanan kita, ya, dan apa dampaknya? Apakah kemampuan untuk kemandirian ini atau autarki ini masih mungkin? Kalau kita lihat tadi dari perhitungan independensi indeks, itu mungkin Rusia masih bisa melakukannya, Amerika dan China masih meminimkan ketergantungan terhadap luar negeri. Mereka punya industri pertahanan yang sangat besar, tapi prekondisi itu tidak ada di Indonesia, sehingga harus ada kompromi terhadap apa yang bisa dicapai oleh industri pertahanan Indonesia saat ini. Saya tutup sampai di situ, Mas. Terima kasih. Saya menunggu pertanyaan dari teman-teman. Ya. Baik. Terima kasih banyak Mbak Puri atas pemaparan materinya. Nah, kita langsung buka sesi diskusi pertanyaan. Nah, ini langsung ada yang raise hand dari Syafiq sama Ma'alif. Saya ini dulu ya, saya unmute ya. Sebentar. Saya unmute Syafiq dulu pertama. Coba Syafiq ngomong. Udah bisa nggak? Udah saya mute. Udah. Oke. Bisa, Mas Wil. Bisa. Syafiq. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syafiq Amir Zalwahdi dari mahasiswa Universitas Al-Azhar di Hubungan Internasional. Terima kasih Mbak Kuri atas pemaparannya yang membuka pikiran saya soal industri pertahanan. Tadi saya Mbak Kuri tadi menyinggung soal ada salah satu industri pertahanan Indonesia ya. Jadi saya lihat di berita ya beberapa tahun lalu ketika ada perbandingan kapal selam yang dimiliki oleh beberapa negara di tiap negara gitu ya. Dari Cina yang misalnya punya 68 unit, Amerika Serikat punya 75, Rusia punya 60, bahkan Perancis punya 10 unit. Yang negara itu sebenarnya bisa jadi 70% wilayahnya itu di bawah 70%, wilayah permukaan lautnya 70%, di bawah 70%. Sedangkan Indonesia yang wilayah lautnya itu 70% hanya memiliki 5 unit kapal. Bahkan 2017 hanya punya 2 unit. Apakah untuk negara sebesar Indonesia itu ideal hanya punya 5 unit kapal selam ya Mbak? Itu yang saya ingin tanya sih, yang masih mengganjal sampai sekarang sih Mbak. Buat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mau kumpulkan dulu atau gimana, Mas? Kayak gini Mbak, 2 pertanyaan dulu dari Syafiq sama Alif, baru ntar dijawab. Oke, terima kasih Syafiq. Saya dulu ya, saya mute. Sekarang ganti ini ya, Alif ya. Udah Alif, monggo Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Alifatur Rahman. Terima kasih Mbak Kuri atas pemaparan materinya. Kalau boleh saya punya 2 pertanyaan tapi yang mungkin agak berkaitan ya. Yang pertama, tadi ada sempat dipaparkan tren ancaman dari tahun ke tahun di mana saat pasca Cold War di situ terjadi penurunan penurunan spending ya, spending pertahanan dari negara-negara, terus kembali meningkat saat adanya war on terror yang diprakarsai oleh Amerika Serikat. Nah, pertanyaan saya, apakah mungkin war on terror ini dikatakan sebagai usaha untuk memunculkan ancaman baru agar industri pertahanan Amerika Serikat itu tetap mendominasi di dunia gitu. Termasuk intervensi-intervensi Amerika Serikat di Timur Tengah. Apakah usaha-usaha tersebut dapat diartikan sebagai usaha untuk melanggengkan industri pertahanan mereka. Terus yang kedua, masih mungkin agak berkaitan ya. Seperti yang kita tahu kan sekarang ada cabang baru ya di Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, yaitu ada Space Force. Nah, Space Force ini apakah bisa juga diartikan sebagai Amerika mau memunculkan ancaman baru nih, bahwa dia mau menyatakan kepada dunia bahwa ada ancaman baru nih dari luar angkasa, kita harus mempersiapkan diri. Apakah bisa diartikan seperti itu, bahwa dia mau memunculkan semacam demand baru untuk pertahanan dari luar angkasa yang belum dipahami lah oleh negara-negara lain. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Alif. Oke, terima kasih. Oke, monggo Mbak Kuri. Yang pertama. Iya. Oke, Mas. Yang pertama dari Mas Syafiq ya. Memang perbandingan kapal selam kita dengan negara-negara lain yang karakteristiknya serupa, misalnya punya wilayah perairan yang luas ya, atau juga yang punya misi atau ambisi jadi regional power atau global power, sehingga butuh ada satu kekuatan untuk bisa proyeksi gitu ya. Ini kalau kita lihat Indonesia masih amat sangat minim jumlah kapal selamnya. Nah, misalnya tidak hanya Indonesia sebenarnya ya. Kalau kita lihat dari komposisi kepemilikan kapal selam di negara-negara yang terlibat sebagai Karimun Laut Cina Selatan, itu China itu punya jumlah kapal selam itu 4 kali lipat ya dari seluruh negara Karimun yang disatukan. Jadi bisa terbayang
ketidakseimbangan kekuatan di sana. Ya. Apakah kemudian Indonesia ini dengan kepemilikan kapal selam yang ada sekarang itu sudah cukup ideal? Tentu saja tidak. Angkatan Laut punya ambisi untuk memiliki sekitar 12 kapal selam ya. Dulu pernah itu dinyatakan dalam dokumen MEF. Kemudian negara-negara seperti Australia dan Jepang panik gitu ya, dan bertanya kenapa harus 12 gitu. Bahkan lebih apa ancaman yang harus ditangani oleh Indonesia dengan kapal selam sehingga membutuhkan jumlah yang sebegitu besar. Kapal selam ini mau dibuat apa gitu ya. Jadi penentuan berapa besar, berapa jumlah, dan apa yang harus kita beli untuk melakukan satu deterrence atau penangkalan terhadap ancaman ini kan bervariasi ya. Ada banyak opsi. Kebetulan Indonesia itu menghadapi wilayah perairan yang luas, tapi Indonesia juga banyak dilalui oleh jalur-jalur alki yang dipergunakan oleh kapal-kapal dari negara lain, gitu ya. Sehingga apa yang menurut kita adalah upaya untuk mengamankan bisa jadi ancaman untuk negara lain. Kapal selam ini punya karakter yang dia tidak bisa terlihat secara transparan gitu ya, beda dengan kapal yang bisa dihitung, bisa dilihat, deteksi. Kapal selam itu kan bawah laut ya, yang pergerakannya tidak bisa dideteksi, dan justru karena itulah dia menjadi senjata strategis. Ya. Jadi ambisi Indonesia untuk mempunyai lebih banyak kapal selam tentu saja harus dikomunikasikan dengan lebih baik lagi. Dan Indonesia tidak hanya ingin mengakuisisi lebih banyak kapal selam, tapi juga kita punya kemampuan untuk memproduksi sendiri meskipun sampai sekarang masih dengan asistensi dari Korea Selatan. Ya, kita ada di Dali, itu baru diluncurkan tahun lalu ya, kapal buatan PT PAL, dan ke depan kita sudah punya kontrak untuk 3 kapal selam lagi untuk menambahkan pada yang ada sekarang. Pertanyaannya, apakah sebenarnya dengan lebih banyak kapal selam kita lebih memperkuat deterrence kita? Ya, ini yang harus dibuktikan lagi gitu ya. Ketika Mas Syafiq tanya kenapa Indonesia nggak punya lebih banyak kapal selam, apakah kita butuh lebih banyak kapal selam? Ya, apa tidak bisa kemampuan kapal selam ini tergantikan oleh yang lain, gitu. Dan apakah kita harus punya kapal selam sebesar yang ada sekarang, gitu ya, T209, atau misalnya bisa tergantikan oleh yang lebih kecil, gitu, jadi kayak swarming, gitu ya, lebih banyak, atau justru yang lebih besar, gitu, misalnya versi Barakuda dari Perancis. Ini pertanyaan-pertanyaan yang saya rasa jarang didiskusikan secara publik dan perlu untuk mulai didiskusikan. Ya. Satu hal yang perlu diingat adalah Indonesia tidak mudah untuk mempersenjatai wilayahnya karena memang kita punya tantangan geografis yang sangat besar, kita punya wilayah laut yang sangat luas, kita punya poros border, kita punya wilayah karakteristik laut yang berbeda di sisi timur dan barat, gitu ya, sehingga kebutuhan alutsista kita juga akan bisa bervariasi. Dan sayangnya tidak didukung oleh kemampuan pembiayaan yang besar seperti Singapura, kita tidak punya keistimewaan itu, sehingga semua perhitungan mengenai alutsista apa yang harus dibeli, apakah harus dibeli atau dibuat, alutsistanya dibuat kapan, oleh siapa, gitu ya, transfer teknologi dari mana, itu benar-benar hal yang harusnya kita kaji secara mendetil. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, apakah War on Terror memunculkan ancaman baru untuk melanggengkan produksi industri pertahanan di Amerika Serikat? Kalau ini agak nyerempet-nyerempet teori konspirasi ya. Saya tidak menutup diri pada bahwa hal tersebut ada, bahwa ada sebuah penggalangan secara khusus untuk misalnya memunculkan suatu ancaman yang kemudian di fait accompli oleh Amerika Serikat gitu ya, untuk melanggengkan keberadaan Central Command-nya di Timur Tengah dan juga pengamanan jalur-jalur suplai minyak di sana. Tapi kita juga harus memperhitungkan bahwa memang pertama keberadaan kelompok teror ini
tidak hanya menjadi ancaman baru untuk Amerika Serikat, tapi juga banyak negara lain karena skala violence yang mereka lakukan gitu ya. Bahkan kelompok ISIS ini juga mempengaruhi tidak hanya wilayah-wilayah utama yang menjadi produsen minyak ya, yang di mana Amerika sangat berkepentingan langsung, tapi juga ikut membentuk dinamika perang di sekelilingnya, misalnya seperti di Syria, gitu ya. Bagaimana ISIS kemudian mempengaruhi dinamika konflik di sana, sehingga harus kemudian sehingga kemudian mengundang keterlibatan Rusia dan negara-negara lain. Gitu ya. Dan kalau kita lihat juga dari kekerasan yang mereka lakukan, kelompok-kelompok teror ini adalah kelompok yang menyebabkan jumlah casualties perang terbesar di masa-masa 2000 sampai 2015 ya. Jadi ancaman teroris ini merupakan ancaman nyata, dan kita masih bisa berdebat siapa yang menciptakan mereka, apakah mereka secara natural atau merupakan satu kelompok yang berdiri sendiri, ataukah mereka merupakan bentukan dari misalnya CIA gitu ya. Itu sejarahnya panjang dan saya yakin ada kontribusi masing-masing di situ, akan tetapi in terms of threat they are real threat gitu ya. Dan kemudian juga jejaring mereka sampai ke Asia Tenggara dan ke seluruh dunia juga membuat ancaman ini bukan hanya ancaman bagi Amerika dan tapi juga ancaman bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia. Apakah ada hubungannya kemudian war on terror dengan melanggengkan industri pertahanan? Saya rasa ada dalam artian begini, bahwa negara-negara yang terlibat atau menjadi lokasi di mana war on terror ini terjadi adalah juga negara-negara yang membutuhkan alutsista besar, terutama misalnya seperti Saudi Arabia, negara-negara Gulf gitu ya. Itu adalah negara-negara dengan pengadaan alutsista terbesar dalam dekade terakhir. Akan tetapi dinamika yang ada itu di antara mereka bukan cuma war on terror, tapi juga persaingan strategis gitu ya. Iran dengan Saudi Arabia yang sudah berlangsung ratusan tahun gitu kan. Itu juga adalah dinamika yang terjadi di Timur Tengah. Jadi war on terror ini sebenarnya hanya salah satu saja dari karakteristik ancaman yang mewarnai era pasca Perang Dingin gitu ya. Sedangkan di kita sendiri kan juga ada dinamika yang berbeda. Misalnya kita punya dinamika Laut Cina Selatan gitu, yang itu kemudian memunculkan kebutuhan untuk modernisasi pertahanan, terutama untuk memperkuat angkatan laut. Jadi pasca Perang Dingin tidak hanya war and terror, tapi juga ada dinamika ancaman lain, regional instability, yang kemudian membuat pasar pertahanan itu menjadi bergerak, dan itu menguntungkan bagi industri pertahanan. Tapi karakter senjata-senjata yang ada di pasca Perang Dingin itu tidak spesifik hanya untuk misalnya menangani ancaman teror, tapi juga ancaman lain yang bervariasi. Kemudian space war apakah bisa diartikan memunculkan ancaman baru? Space war ini kan sebenarnya sudah ada dari zaman Perang Dingin ya. Presiden Reagan itu sudah pada membuat program Star Wars gitu ya, yang pada intinya memanfaatkan angkasa gitu sebagai salah satu ruang battle space, dan kebutuhan untuk space war saat ini juga salah satunya dikarenakan oleh karena memang banyak sekali teknologi space yang ada di ruang angkasa kita yang kemudian berpotensi menjadi ancaman. Kalau Mas Alif mencoba mengakses, jadi di Eropa itu ada exercise untuk membuat horizon scanning ya per 2 tahun, kira-kira ancaman apa yang akan terjadi kepada negara-negara Eropa 2 tahun ke depan. Itu salah satunya adalah ancaman dari debris atau sampah-sampah yang ada di ruang angkasa gitu, yang itu bisa dimanfaatkan sebagai ancaman atau senjata gitu ya kepada negara-negara yang kebetulan ada dalam wilayah lintasan debris itu. Jadi space ini memang merupakan ruang baru yang kemudian dimanfaatkan, dan kemudian Presiden Trump berinisiasi untuk membuat satu angkatan space gitu ya, meskipun ini juga menimbulkan pro dan kontra di
di negara tersebut gitu ya. Tapi memang selain Space War, Mas, kita saat ini menghadapi ancaman yang sifat multidimensi ya. Kayak tadi saya bilang karakternya hybrid, dari mulai teroris kriminal sampai aktor negara, kemudian mereka bisa berkoordinasi untuk melancarkan serangan, tapi dengan cara yang kita tidak bisa kenali, identifikasi, pastikan siapa pelaku kejahatan atau aktor intelektual di baliknya, dengan cara-cara yang membingungkan, menggabungkan antara pasukan konvensional dengan pasukan non-konvensional, bahkan sampai kriminal, gitu ya. Dan pada saat yang bersama mereka punya kemampuan untuk tapping into high technology dan information teknologi dan cyber gitu. Jadi ancaman kita sekarang banyak gitu ya, dan saya yakin ini juga membuat industri pertahanan bingung. Kalau negara tidak menentukan ancaman mana yang menjadi prioritas, maka investasi industri pertahanan itu ada teknologi yang mana ya, itu yang menjadi tantangan kita ke depan. Ya begitu, Mas. Oke, terima kasih Mbak Puri. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Belum bertanya. Oh, Pak Ahmad Lubis ingin bertanya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Puri yang terhormat, tentunya satu presentasi yang sangat baik, lecture yang betul-betul memberikan pencerahan kepada kita semua. Memang ini 1001 question bisa di-raise ini di dalam diskusinya Mbak Puri ini. Tadi sudah digambarkan bagaimana peta dunia dan juga tentang Indonesia, dan kalau kita bandingkan keduanya, memang jauh sekali. Memang usaha pemerintah Indonesia sudah dimulai dengan anggaran dinaikkan sampai 150 triliun dalam dekade 10 tahun terakhir ini. Tetapi ini, kalau saya kebetulan Bu Puri, saya pernah di Wright-Patterson Air Force Base, 10 tahun saya di sana. Di Pangkalan Udara Amerika, saya melihat bagaimana pembelian senjata itu. Jadi representasi dari mungkin ada 100 negara di dunia yang dealing senjata dengan Amerika, kantornya sebelah menyebelah. Urusannya urusan beli senjata. Jadi memang ini lucu sekali. Tetapi terlepas daripada itu, saya ingin melihat, karena Ibu Puri melihat secara lebih dekat tentang aspek-aspek ekonomi, aspek-aspek industri, dan aspek teknologinya, bagaimana roadmap yang sekarang ini ada untuk membangun sistem pertahanan Indonesia. Mungkin ini tidak bisa dalam waktu cepat, karena saya sendiri juga paham di dalamnya itu, saya bidang material engineering, jadi saya melihat bagaimana proses-proses pembuatan senjata itu, walaupun tahun 89 ke 90 itu, ya, dan juga itu terjadi proses military to civilian conversion program di Amerika sendiri, ya. Tetapi sejak sekarang terjadi lagi ini, ya, kayaknya sudah ada eskalasi lagi terhadap sistem persenjataan yang dengan pola-pola baru, ya. Bagaimana ini pandangan Ibu Puri terhadap kondisi seperti ini? Ya, lack of ya, tadi sudah ada 5 aspek yang Bapak Ibu sampaikan. Kemudian ini juga ini yang salah kompleks. Industri persenjataan adalah industri yang sangat kompleks, terlibat juga soal ekonomi dan politik. Ya. Urusan bilateral antara Amerika dan Indonesia, kalau ada terkait dengan HAM sendiri, itu juga bisa masalah sendiri. Jadi memang perlu kemandirian, tapi saya lebih senang pada urusan kemandirian kita bangun perlahan-lahan dan mencoba mengenali multi akses yang bisa multi akses threat dari luar itu, bagaimana pola pengembangan pertahanan Indonesia yang betul-betul kita kan tidak mengandung alliance terhadap siapapun itu. Nah, jadi ini memang satu hal yang betul-betul sangat serius yang mungkin akan terus-menerus sepanjang zaman. Indonesia harus bekerja keras untuk membangun sistem pertahanan untuk dirinya sendiri. Terlepas memang kita membeli senjata dari mana-mana. Kalau saya lihat, saya pernah di sana karena ada perwakilan Indonesia di Wright-Patterson Air Force Base itu, karena saya kuliah di situ. Jadi banyak sekali juga negara-negara tetangga kita ini sudah beli F-16 nih, Bu. Singapura saya paham, Malaysia juga saya paham, Thailand beli juga. Jadi
ini memang satu hal yang lucu juga ya, lucu tapi berbahaya gitu. Oke, saya kira itu Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ahmad Lubis. Ya. Langsung aja Mbak, nggak apa-apa. Langsung aja ya, oke. Nggak apa-apa. Ini pertanyaan Pak Lubis, ini pertanyaan senilai anggaran pertahanan kita nih Pak, karena pertanyaan mengenai bagaimana kemudian roadmap industri pertahanan itu kita formulasikan agar bisa mencapai keseimbangan antara kemandirian dengan kemampuan negara, gitu ya, di tengah kompleksitas ancaman dan juga perkembangan industri. Jadi memang kalau bicara tentang industri pertahanan, pasti tidak bisa tidak kita akan menengok kepada Amerika Serikat, karena memang disitulah ya industri pertahanan terbesar, inovator sejati ya. Maksudnya kita bisa kita bisa beli dari negara lain, tapi kita tahu gitu ya bahwa inovatornya pasti either US or Russia gitu ya. Semua teknologi yang ada di Indonesia sebagian besar bisa dilacak balik kepada Amerika Serikat. Ya. Dan apakah kemudian kita bisa menggunakan Amerika Serikat sebagai sebuah benchmark untuk membangun industri? Itu juga kita coba kaji kemarin di Bappenas, Pak. Kemudian kita dengan memperhitungkan variabel-variabel yang mempengaruhi industri, termasuk juga kemampuan riset, defense investment, skala pengadaan, skala R&D, kemudian military expenditure, budaya kita, gitu ya, kemampuan SDM, kemampuan industri manufacturing, kami menyimpulkan bahwa kita tidak bisa, Pak, kepada Amerika Serikat, karena memang terlalu jauh, ya. Dari semua negara autarki itu yang paling dekat dengan kita adalah China. Dari segi modalitas. Meskipun dari segi skala ekonomi jauh sekali China melampaui kita, akan tetapi ada beberapa karakter yang relatif kita masih bisa kejar ketimbang kita menggunakan Amerika Serikat atau Rusia sebagai benchmark kita. Kemarin kami diminta di Bappenas itu untuk mengkaji bagaimana cara mengakselerasi pengembangan industri pertahanan. Pertanyaan yang kami ajukan adalah sebenarnya kita tuh butuh industri pertahanan seperti apa? Apa ancaman yang akan kita hadapi? Dan karena kami diberikan timeline sampai 2045, maka kami harus memperhitungkan kira-kira skenario ancaman di tahun 2045 itu seperti apa. Jangan sampai nanti niatan kita membangun industri pertahanan dengan mengorbankan anggaran-anggaran sektor lain yang lebih produktif, ternyata 2045 ancaman itu tidak signifikan, gitu kan. Atau ternyata kebutuhan teknologi yang kita bisa kembangkan itu berbeda dengan yang dibutuhkan di tahun 2045. Jadi kemarin tim kami membuat skenario dulu, Pak, apa yang akan kita hadapi di masa depan, skenario konfliknya, dan kemudian kami melakukan assessment industri pertahanan, trajektori kita seperti apa dari tahun 2008, 2013, 2018, ya, dan hingga 2045 kira-kira trajektori kita seperti apa, kemudian model industri pertahanan yang harus kita pilih. Nah, untuk skenario konflik, Pak, kemarin kita memilih bahwa kita akan menghadapi perdamaian beku yang ditandai oleh ada persaingan strategis antara dua negara besar, ancaman meningkat, kemudian anggaran pertahanan juga akan meningkat karena ancaman tersebut, dan akses teknologi akan berangsur mulai menciut, gitu ya. Dan itu kita bisa lihat skenario-skenario ini sudah terjadi. Yang kami tidak perhitungkan adalah COVID, Pak. Jadi begitu COVID itu menyerang di bulan Maret, itu berubah perhitungannya. Ini kita baru bicara horizon scanning dalam waktu kurang lebih 3 bulan itu sudah berubah ya, apalagi untuk 2045. Jadi yang kami tidak perhitungkan adalah bahwa akan terjadi dampak ekonomi yang begitu besar sehingga bisa
memotong anggaran pertahanan secara signifikan. Gitu ya. Ini perhitungannya masih terus dilakukan di Kementerian Keuangan, jadi kami belum tahu sebenarnya finalnya anggaran pertahanan itu sekarang berapa. Tapi beberapa negara lain seperti Filipina, Thailand itu sudah melakukan pemotongan besar-besaran. Jadi kita bisa melihat nanti pasar alutsista akan mencuat untuk beberapa tahun ke depan. Ya. Terus yang kedua adalah ketika kami membuat trajektori industri pertahanan Indonesia, kami melihat bahwa produksi pertahanan Indonesia itu meningkat semakin diversifikasi, tapi indeks ketergantungan kita tidak menurun. Artinya apa? Artinya adalah bahwa meskipun industri itu mampu membuat lebih banyak alutsista, negara masih punya kecenderungan untuk membeli dan bahkan mendiversifikasikan jenis senjata yang dibeli. Jadi misalnya seperti ini. Kalau kita punya Rampur, di tahun 2008 kita punya 10 jenis Rampur. Kemudian PT Pindad membuat misalnya 2 jenis Rampur lagi, gitu ya. Maka di tahun 2014 seharusnya jenis Rampur kita menjadi 12, 10 tambah 12 gitu ya. Dan karenanya angka ketergantungan kita akan menurun, gitu ya. Tapi yang terjadi tidak seperti itu. Yang terjadi adalah seiring dengan waktu kita membeli lebih banyak jenis Rampur, sehingga di tahun 2018 meskipun industri kita menyumbang banyak, angka ketergantungan kita tidak menurun secara signifikan, gitu ya. Jadi ada keinginan untuk mandiri secara industri, tapi pola pengadaan kita belum berubah. Ya. Ini menjadi salah satu tantangan kita nanti untuk bagaimana mendisiplinkan institusi-institusi yang berbeda di pemerintah agar satu tujuan. Kemudian trajektori industri pertahanan lainnya adalah beberapa hal positif, misalnya seperti kemampuan SDM kita akan meningkat, meskipun di tahun 2045 kemampuan SDM kita tetap masih akan di bawah China di tahun sekarang, gitu ya. Jadi memang sulit untuk mengejar. Modalitas kita itu tidak mencukupi untuk kita melakukan autarki. Pertanyaan selanjutnya, oke, kalau kita mau autarki di bidang teknologi apa? Gitu ya. Kemarin juga kami melakukan kajian perkembangan teknologi di masa depan, itu salah satu yang mengeluarkan assessment tentang itu adalah Pak Oehendem tahun 2018, bahwa ada beberapa teknologi di masa depan yang akan berkembang seperti teknologi cyber misalnya, gitu ya. Kemudian juga teknologi-teknologi yang sifatnya non-platform atau dia merupakan komponen. Dan ini tidak cocok dengan Indonesia yang industrinya itu masih berfokus pada platform, gitu ya. Kita kan masih produksi kapal, pesawat, gitu ya, kendaraan, tapi kita tidak memproduksi senjata canggihnya, radarnya, gitu ya, atau battle sistemnya, gitu ya. Jadi yang berkembang dan akan menentukan battle di masa depan itu kita belum punya, gitu ya. Tapi ketika kami mengakses juga apa yang sudah dilakukan di industri komersial, memang ada beberapa modalitas di sana. Tapi berarti perlu ada program khusus untuk mendekatkan basis industri komersial dengan industri pertahanan yang kami belum lihat apa rencana pemerintah untuk itu. Intinya apa? Intinya setelah kami melakukan mapping, ya, apa yang dibutuhkan, kondisi saat ini, ekstrapolasi, apa trajektori industri pertahanan ke depan, itu masih banyak missing link-nya, masih banyak ruang-ruang kosong memang perlu diisi dengan kajian-kajian baru. Dan di sini ya harapan kami bahwa teman-teman di perguruan tinggi lain itu akan mulai kajian-kajian mengenai teknologi pertahanan, mengenai industri pertahanan yang memang terlalu penting untuk diserahkan kepada Kementerian Pertahanan sendiri atau kepada TNI sendiri. Jadi ekonomi pertahanan di Indonesia itu masih kurang berkembang, gitu ya. Jadi teman-teman yang mungkin nanti bisa memikirkan misalnya topik skripsi atau disertasi, ini merupakan satu wilayah yang masih perlu dieksplorasi, masih banyak kesempatan untuk itu. Itu Pak Dedis. Ya, oke. Mungkin saya kasih satu lagi pertanyaan, siapa yang mau bertanya? Kalau nggak ada sih, saya sih ingin bertanya sih. Ini terakhir. Sebenarnya sudah tidak molor sih kita harusnya.
Dia enggak. Kalau nggak ada, mungkin saya mau bertanya. Terus saya awalnya dua pertanyaan, cuma karena waktu udah mepet sama duhur banget, saya itu aja deh. Satu aja, sisanya via WA aja. Oh ya Mbak, gini Mbak, ini terkait jadi saya kapan hari itu sempat pernah diskusi sama Mas Sofwan pernah diskusi tentang ini kondisi pandemi seperti ini, COVID ini, kita melihat esensi dari beberapa alat pelindung diri kesehatan ya, contoh kayak hazmat, masker, gitu ya, itu menjadi suatu barang yang sangat-sangat penting lah gitu di era pandemi seperti ini. Nah, relate juga dengan kita sempat baca berita bahwa Pindad akan memproduksi ya APD dan hazmat itu ya, kayak APD dan dalam bentuk hazmat atau masker ya. Nah, melihat konteks Pindad sudah mewacanakan untuk memproduksi sendiri hazmat dan masker itu, diantaranya itu, apakah kita akan melihat pergeseran dari status barang itu ya Pak ya? Jadi semacam hazmat dan masker itu setelah ketika sejak era pandemi ini dan sampai ke depannya, apakah akan berubah status barang itu menjadi barang strategis selayaknya negara atau Pindad memproduksi balet ya, peluru atau senjata, mungkin seperti itu Mbak. Yang terakhir apa Mas? Jadi Tiba-tiba jadi pertanyaan saya, apakah dari era pandemi ini, apakah kita akan melihat peralatan-peralatan APD seperti hazmat atau masker itu menjadi barang yang sangat memiliki nilai strategis sekali, Mbak, selayaknya kayak kita produksi senjata seperti itu, Mbak. Karena kita melihat ada wacana kayak Pindad akan memproduksi hazmat, memproduksi masker seperti itu. Gitu, Mbak. Oke, iya. Selayaknya kan memang industri pertahanan yang ideal itu industri yang mampu merespon kebutuhan angkatan bersenjatanya ya. Iya. Dan yang mengerikan dari COVID ini kan adalah bahwa ada potensi penggunaan senjata biologis. Iya. Karena skala serangan, kemudian waktu, dampak itu ternyata tidak kalah dari serangan yang sifatnya konvensional. Dan serangannya bersifat fisik gitu ya, bahkan cyber saja kan dikatakan sampai sekarang tidak mampu melakukan serangan secara fisik gitu ya, yang maksudnya yang mempengaruhi nyawa gitu ya. Sedangkan ini sebuah virus yang mampu menyebar secara cepat, bermutasi, dan sampai sekarang belum ada obatnya, sehingga jangankan aktor teroris saja juga bisa mengeksploitasi ini menjadi senjata biologis gitu ya. Dan industri pertahanan kita termasuk juga industri yang cepat merespon, mungkin juga karena ada permintaan dari Kementerian BUMN untuk merespon. Pindad itu utamanya adalah pembuat ventilator ya, karena memang dia punya modal untuk membuat mesin-mesin yang punya presisi tinggi gitu ya, Pindad itu. Kalau baju-baju hazmat dan masker itu mungkin lebih kepada Sritek misalnya, yang juga sebenarnya bagian dari supply chain pertahanan, dan mereka sudah mengekspor gitu ya baju-baju militer. Nah, jadi yang bisa kita pahami dari COVID ini adalah pertama, kemungkinan adanya perang biologis itu semakin besar. Dan dia bisa jadi bagian dari hybrid, apakah itu aktor negara maupun non-negara, sehingga kita perlu untuk membuat satu perencanaan kapasitas yang diperlukan untuk menangani ini. Dan Indonesia memang belum punya kemampuan untuk perang biologis. Jadi hanya ada kemampuan yang sangat terbatas di ZENI untuk pasukan yang menangani CBRN gitu ya. Tapi kemampuan lain misalnya seperti riset untuk senjata biologis, juga kemampuan medik militer, kemampuan engineer militer untuk turun ke industri untuk langsung dengan cepat merubah produksi menjadi yang mendukung gitu ya untuk penanganan perang biologis ini, itu belum banyak. Jadi COVID ini memberikan kesadaran pada kita bahwa memang dimensi ancaman itu sebegitu besar. Nah, apakah kemudian ini akan menyetel satu tren baru ke depan gitu ya? Saya rasa tidak begitu besar ya dampak dari COVID ini terhadap industri pertahanan. Karena apa? Karena
yang bisa diproduksi untuk menangani COVID ini kan tidak spesifik produksi industri pertahanan ya. Kita hanya mengembangkan itu di industri pertahanan ketika pasar belum bereaksi secara cukup. Jadi market yang ada itu belum respon dengan cepat. Tapi kan sekarang sudah cukup ya, harga masker juga udah turun lagi gitu kan, udah oversupply. Jadi memang capitalism work gitu ya. Dan kemudian hazmat juga udah tersedia gitu ya. Yang tidak tersedia adalah bagaimana teknologi itu bisa digunakan untuk yang membuat COVID ini menjadi sebuah senjata biologis, dan saya yakin juga ada banyak negara yang diam-diam melakukan uji coba itu sebenarnya gitu ya. Jadi COVID ini bisa dilihat sebagai satu senjata strategis yang bisa jadi merubah perimbangan kekuatan antara dua atau lebih adversaries gitu ya. Tapi apakah kemudian ini benar-benar bisa dikembangkan jadi senjata biologis? Karena senjata itu kan you have to deliver the weapon gitu ya, to a targeted audience atau population gitu ya, dan sifatnya ya memang harus menyerang satu komunitas ini. Kalau dia bisa bermultiply kemudian infecting di luar daripada komunitas ini dan bahkan bisa menyerang balik, itu kan namanya bukan senjata ya, senjata makan tuan gitu ya. Jadi masih betul. Jadi masih ada pertimbangan apakah benar ini akan menjadi senjata biologis gitu ya, atau ya ini akan menjadi weapons of mass destruction dan collateral damage yang bahkan lebih besar daripada senjata nuklir atau senjata lainnya. Jadi tidak semudah itu juga untuk membuat COVID ini menjadi senjata biologis gitu ya. Dan di sisi lain industri pertahanan pun jika memang diturunkan untuk memproduksi alat-alat itu sifatnya hanya sementara, menunggu pasar itu bereaksi dengan cukup. Dan saya rasa kita sudah masuk tahapan pasar itu sudah normal ya, sudah cukup sudah cukup merespon begitu. Sudah oversupply masker ya di mana-mana. Betul. Oke, mungkin cukup situ saja karena udah jam 12, mungkin udah mepet untuk azan sholat duhur. Oke, terima kasih Mbak, terima kasih banyak Mbak Puri atas pertama materi pagi siang ini ya gitu ya. Itu, dan terima kasih juga atas partisipasi dari masyarakat UAI lah saya bilang gitu ya. Baik itu ada Pak Ahmad Lubis, ada Pak Razif, ada Pak Rizal Hidayat, Kaprodi HI UAI, juga ada Pak Ramdan Muhaimin tadi saya lihat Sekprodi HI UAI, terus mungkin tadi sempat ada Pak Lutfi juga yang juga tertarik bilang saya kemarin ingin mengikuti ini kuliah Mbak Puri Maharani, dan juga dan juga terima kasih juga untuk semua mahasiswa, terutama mahasiswa kelas saya dan Pak Lubis, yaitu mahasiswa saya kelas IPTEK dan HI yang sudah aktif dalam diskusi siang ini. Dan ini juga pertemuan terakhir kita sebelum menyambut besok Minggu Tenang dan itu sudah masuk UAS gitu. Jadi ini closingnya saya biar tahu dengan Mbak Puri ini. Selamat ujian. Ya, oke. Dan juga terima kasih dari teman-teman saya yang mungkin dari luar UAI ya. Kayak tadi ada Mbak Dianti, senior saya di HI UNER, juga ada kayak Indonesia tadi, junior saya di HI UNED Jember. Terima kasih sudah ikut dalam ini, berpartisipasi dalam kuliah tahun ini. Mungkin Pak Ahmad Lubis mau ada statement lagi, close mungkin? Di unmute Pak, di unmute. Belum di unmute Pak kayaknya. Nah, belum. Sebentar Pak, sebentar. Saya udah astio unmute mungkin. Udah muncul mungkin Pak. Gimana Pak Lubis? Bisa di unmute Pak? Bisa nggak kira-kira? Oh, kayak nggak bisa kayaknya. Oke, ada trouble mungkin. Kita kayak bisa di unmute. Oke, kalau begitu terima kasih lagi semuanya. Oke, kalau gitu saya langsung tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.